Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Ergi Virgiati akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah program unggulan kesiapan sumber daya manusia dalam menciptakan 10.000 wirausaha baru. Dan di studio kali ini telah hadir dua orang narasumber kita, yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja Tabalong. Apa kabar Bapak Zulfanur? Baik. Selamat datang Bapak di Dialog. Ya. Dan juga narasumber kita yang kedua yaitu pendiri Lembaga Pelatihan Kerja Jikamaka. Apa kabar Bapak Awik Hadi Widodo? Alhamdulillah baik. Luar biasa nih, seger-seger sekali ini saya berjumpa dengan Pak Zulfan dan Pak Awik ya. Akhirnya bisa berjumpa ya Pak ya? Alhamdulillah. Selama ini berjumpa di dunia maya, soalnya saya gitu. suka lihat gitu. Ya, Bapak, mohon izin Pak Zulfan, saya ke Siap. Pak Awik dulu. Pak Awik, berbagai program unggulan yang dimiliki nih Bapak, salah satunya adalah program menciptakan 10.000 wirausaha baru ya Pak ya. Sebagai founder Jikamaka, nah bisa diceritakan Pak awal dari perjalanan Jikamaka hingga informasinya berhasil mencetak belasan ribu lulusan ya Pak ya. Terima kasih. Jadi program Jikamaka itu adalah jika belajar maka bisa. Jadi pada tahun 2013 itu sudah berdiri dan pertama kali jumlahnya adalah 475 peserta. Nah waktu itu kita bersinergi dengan kantor perpustakaan daerah Kabupaten Tabalong, di mana waktu itu komputernya ada 14 unit yang tidak terpakai dan akhirnya kami bersinergi dan muncullah program Jikamaka. Nah dengan adanya program Jikamaka yang mencetak pribadi mandiri dan siap kerja, kita juga bersinergi dengan Dinas Tenaga Kerja. Artinya apa? Bahwa program Jikamaka ini diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja dan sertifikatnya itu ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Bapak Bupati Kabupaten Tabalong. Artinya kenapa? Bahwa program ini diakui. Kapasitasnya untuk lulusannya menguasai kemampuan dan siap kerja. Karena di program Jikamaka itu kami memakai metode namanya AKS. Attitude, Knowledge, dan Skill. Merubah pola pikir peserta, memberi pengetahuan, dan nantinya bisa mengaplikasikan kemampuannya. Karena kalau seseorang punya kemampuan tapi attitude-nya tidak dirubah, pola pikirnya tidak dirubah, dia akan tetap sama, tidak bisa mengaplikasikan kemampuannya. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah meluluskan 15.000 peserta, di mana dari kegiatan yang ada rata-rata mereka adalah dilamar pekerjaan, bukan melamar pekerjaan, menciptakan lapangan kerja, bukan sibuk mencari kerja. Itu. Keren sekali Pak tagline-nya. Bapak adakah perkiraan nih Pak, dari belasan ribu lulusan Jikamaka, berapa banyak yang bekerja dan berapa banyak juga yang berwirausaha? Berusaha. Jadi kalau untuk yang bekerja itu sekitar 40%, ya. Kalau untuk yang wirausaha sekitar 35-an itu. Nah bagi yang belum, sisanya itu yang masih ada yang kembali ke sedia kala. Artinya karena memang itu tergantung dari pribadinya masing-masing bahwa orientasinya apa. Karena ada juga dari mereka yang akhirnya bertahan dengan kondisi dia karena dia tidak mau mengasah kemampuannya lagi. Itu sisanya. Nah alasan nih Bapak untuk membuat atau mendirikan Jikamaka ini apa nih Pak? Latar belakangnya nih. Latar belakangnya adalah kita ini, konsep saya sederhana aja. Bagaimana hidup ini bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi artinya kita ini jangan pernah pelit ilmu, jangan pernah pelit harta. Karena saya berkonsep 1 dikurang 1 sama dengan 10. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak yang kita terima. Dan alhamdulillah dari beliau sangat support juga untuk program Jikamaka dan luar biasa. Terima kasih. Sebelum kita ke Pak Zulfan, pertanyaan untuk Pak Awik lagi ya. Program pelatihan apa saja yang ada di Jikamaka nih Pak? Kita ada 34 jenis pelatihan. Tapi basicnya adalah di teknologi komputer. Jadi pelatihannya adalah pendidikan komputer selama 1,5 bulan. Dan di situ kita setiap hari Sabtu ada namanya motivasi dan pengembangan diri. Public speaking,
terus habis cara melamar kerja, inkubator bisnis, kanvas bisnis, bagaimana memulai sebuah usaha kita ajarkan. Nah setelah itu baru ada program naik kelas setelah mereka lulus. Mau mengikut tata rias, mengelas, percetakan, mengemudi, terus teknisi HP, terus teknisi AC, barbershop, terus operator ekskavator, ada semua. Jadi total ada 34 jenis pelatihan. 34 jenis pelatihan ya. Baik, saya ke Pak Julvan sekarang nih. Pak Julvan, bagaimana nih tanggapan pemerintah daerah Kabupaten Tabalong dengan adanya program dari Cikamaka ini nih Pak? Baik, yang jelas pemerintah daerah sangat terbantu dengan adanya Cikamaka. Khususnya dalam rangka kita mempersiapkan tenaga kerja yang profesional. Seperti dikatakan oleh Pak Awik tadi, knowledge-nya harus bagus, attitude-nya bagus, skill-nya juga harus bagus. Dan dukungan apa saja nih Pak yang diberikan kepada dari pemerintah Kabupaten Tabalong kepada Cikamaka ini Pak? Yang jelas pemerintah memberikan bantuan ya, baik berupa dana lah, fasilitas atau peralatan, kemudian peningkatan kompetensi, baik instruktur maupun manajemennya, termasuk kita memfasilitasi untuk memperoleh sumber-sumber dana dari swasta ataupun dari pemerintah pusat. Nah Bapak, lulusan dari Cikamaka ini berbeda dan terasa spesial ya Pak ya, karena mendapatkan sertifikat yang langsung ditandatangani oleh Bapak Bupati Kabupaten Tabalong. Nah, melihat sertifikat tersebut apakah menjadi poin plus mungkin Bapak untuk melamar pekerjaan, atau tadi yang seperti Pak Awik bilang bukan melamar tapi dilamar katanya Pak? Gimana Ya berarti Pak? kan begini, alumninya itu sudah teruji, teruji dan terbukti begitu Pak, memiliki kompetensi yang di atas Luar rata-rata. biasa ya Pak ya. Akhirnya kan mereka bukan melamar tetapi Dilamar. Karena tadi konsepnya attitude-nya harus bagus, knowledge bagus maupun skill-nya yang harus dimiliki sesuai kompetensi yang ada. Jadi juga bisa memudahkan untuk para perusahaan atau lain sebagainya mencari sumber daya manusia langsung ke Cikamaka mungkin ya Pak ya. Kayak gitu ya Betul, Pak ya. siap pakai Pak. Iya, siap pakai. Oke, baik pemirsa, kita akan jeda sebentar, kita akan kembali setelah iklan berikut ini, tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog, saya ke Pak Julvan untuk menanyakan pertanyaan nih Pak nih. Tadi Bapak kayak udah siap-siap banget ya Pak ya. Ya, Bapak apa saja sih program Dinas Tenaga Kerja Tabalong secara keseluruhannya nih Pak? Baik, yang jelas dinas kita itu pertama kita mempersiapkan penempatan ataupun perluasan lapangan pekerjaan lah. Kita bisa mempersiapkan lowongan-lowongan pekerjaan, terus mendata potensi-potensi pekerjaan baik itu yang berada di masyarakat, di swasta maupun di pemerintah. Kemudian yang kedua adalah peningkatan produktivitas kerja. Jadi para pekerja itu kita tingkatkan kemampuannya, baik skill, non skill maupun yang attitude-nya, cara dia manajemen yang bagus. Dalam rangka dia akan meningkatkan kualitas jasa ya ataupun kualitas hasil dari produktivitas barang-barang dan jasa. Kemudian yang berikut adalah hubungan industrial dan jaminan sosial. Ini sangat penting. Jadi hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja itu harus harmonis, harus sejalan dia, satu tujuan, sama-sama meningkatkan dalam rangka mencapai profit oriented. Tetapi di lain itu juga kita harus memperhatikan jaminan sosial dari pekerja kita. Kita harapkan mereka semua itu memiliki BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang berikut adalah pencetakan tenaga kerja. Nah, pencetakan tenaga kerja ini selain dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga oleh swasta seperti Cikamaka. Ini dalam rangka kita mempercepat mengisi lowongan-lowongan atau peluang-peluang yang ada dalam rangka kita meratakan pekerjaan begitu. Bapak, lalu apa saja sih program Disnaker Tabalong dalam menciptakan wirausaha baru nih Pak? Baik, dalam rangka menciptakan wirausaha baru, kita ada membuat program kegiatan yang langsung ataupun di luar dari kampus kita ya. Misalnya membuat kue kering, salon, sablon, otomotif lah, kemudian teknisi AC. Sedangkan yang berada in kampus itu kita merekrut juga kurang lebih sekitar 300 lah. Ada 9 jurusan. Nah, ini dalam rangka juga kita seperti dikatakan Pak Wiki, bisa dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau dia ikut bekerja dengan orang lain begitu. Nah, Bapak biasanya paling banyak dari sektor mana saja nih Pak kebutuhan permintaan tenaga kerja di Tabalong? Kalau dari sektor itu
misalnya sektor primer lah yang menggunakan para investor menggunakan permukaan bumi ataupun bawah permukaan bumi seperti pertambangan cukup banyak. Tetapi dampak di lain juga ditimbulkan, misalnya dalam rangka mensupport jasa, misalnya jasa angkutan, terus catering. Banyak ya Pak? Iya, betul. Nah Bapak, apakah data yang dimiliki di Snaker Tabalong terkait seberapa banyak kebutuhan tenaga kerja baru di setiap tahunnya nih Pak? Oh, baik, kita ada laporan. Tentunya lapangan pekerjaan itu tergantung dari jumlah investasi. Itu berada di dalam dokumen kami, yaitu perencanaan kebijakan ketenagakerjaan. Nah, untuk tahun 2023 itu prediksi investasi kurang lebih 3,4 triliun dengan total pekerja diperkirakan sekitar 6 sampai 7 ribu per tahun. Itu per tahunnya ya Pak Siap. ya? Nah Bapak, informasi lowongan pekerjaan Tabalong itu dapat diketahui dari mana saja nih Pak? Dari Website. RTK tadi, dari perencanaan itu bisa kita lihat. Bisa kita lihat klasternya entah itu di sektor primer, sekunder maupun tersier. Primer ini yang menggunakan sumber daya alam. Jadi langsung datanya memang tersedia di Data yang semua tersedia, ya Pak ya? Semuanya diprediksi. Ya? Ada. Nah bagaimana nih Bapak melihat adanya program menciptakan wirausaha baru berdampak dengan turunnya angka pengangguran di Tabalong nih Pak? Yang jelas kan Tabalong diuntungkan oleh lokasi letak Tabalong sendiri. Berada di Segitiga Emas, kemudian dia berada di lingkungan perusahaan besar. Apalagi Tabalong juga nanti berdekatan dengan IKN. Tentunya dampak ini akan menimbulkan hal yang positif. Dengan catatan kita harus mempersiapkan tenaga kerja yang seperti dikatakan Pak Awi, harus profesional. Dipersiapkan sumber daya manusianya. Ya, Pak, ya. Gitu. Baik, saya ke Pak Awik lagi nih. Pak Awik, apa yang perlu diperhatikan oleh wirausaha baru ya agar usahanya itu dapat? Oke, jadi yang paling penting yang pertama itu adalah komitmen. Jadi komitmen nggak usah sama orang lain, sama dirinya sendiri. Bahwa saya ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika ada pengusaha wirausaha muda, pemula, kita harus ada namanya pendampingan. Karena sebetulnya banyak orang punya talent, tapi mereka belum tahu arahnya mau kemana. Nah, dari disinilah kita sebagai istilahnya di Cikamaka, kita memberikan pendampingan, arahan, bagaimana pengembangan usahanya, bagaimana cara marketingnya, bagaimana cara mendapatkan modal usaha, dan yang paling penting kunci utama untuk sebuah usaha berkelanjutan yang pertama adalah impact, advokasi, dan pastinya sustainability, berkelanjutan. Itu kuncinya. Nah, Bapak apa sih langkah atau tahapan dalam memulai bisnis atau usaha nih Pak? Berani. Berani dulu yang Berani. pertama ya Pak ya? Punya uang nggak berani nggak jalan. Modal nekat nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Karena sebetulnya dengan berani itu kita bisa melakukan sesuatu yang kita lakukan dengan pola istilahnya perhitungan gitu. Karena selama ini banyak orang berpikir bahwa Pak kalau mau bikin usaha itu mana uangnya. Orang yang selalu berpikir uang dia tidak akan pernah punya uang. Nah, karena kenapa? Sebetulnya kita ini bisa jual ilmu, jual media, jual produk. 3 ini kita lakukan, maka kita sudah bisa menjadi seorang wirausaha tanpa harus punya modal. Gitu. Iya, baik sekali Pak Awik. Baik, setelah ini akan saya lanjutkan lagi pertanyaannya mengenai dampak wirausaha dengan adanya IKN ke depan. Tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini dan tetap di Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Dialog. Tidak terasa juga kita sudah sampai ke segmen 3 ya Pak ya, karena obrolannya seru sekali ya Pak. Loh kok sudah segmen 3 gitu ya Pak ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Nih pertanyaan untuk Pak Awik dan juga buat Pak Zulfan ya Pak ya. Pak Zulfan dulu atau Pak Awik dulu, pertanyaannya sama. Silahkan siapa yang mau menjawab duluan ya Bapak ya. Dengan adanya perpindahan ibu kota ini yang sering sekali saya tanyakan kepada narasumber yang hadir di Dialog nih Bapak. Kabupaten Tabalong terbilang ini sangat dekat dengan IKN ya Pak ya. Lalu bagaimana Pak Awik dan juga Pak Zulfan melihat hal tersebut terkait dengan peluang usaha nih Bapak? Silakan Pak Zulfan dulu. Baik, dengan perpindahan ibu kota negara di
Penajam Pasir Utara, tentunya kan ini mendatangkan orang-orang, paling tidak aparatur sipil negara atau aparat-aparat negara yang akan memasuki wilayah ibu kota. Nah, hal ini sangat berdampak kepada kita-kita yang berada di wilayah sekitar. Nah, adapun peluang untuk Tabalong itu paling tidak untuk makan minum, yang berkaitan dengan makan minum, misalnya restoran lah. Kemudian yang kedua adalah di bidang perhotelan, yang ketiga adalah di bidang pariwisata. Nah, 3 hal ini tentunya harus kita persiapkan dari sekarang, baik manajemennya, tenaga kerjanya, produk-produk yang akan dijualnya, dalam rangka kita melayani orang-orang yang akan datang di IKN. Gitu. Baik, terima kasih Pak Zulfan. Pak Awik, bagaimana menurut Pak Awik ini? Oke, jadi kalau pandangan saya, Tabalong ini adalah sebuah kota yang nantinya akan jadi metropolitan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita lihat aja untuk dari Rantau, Balangan, Amunte, ya, Barabe, tidak ada Hotel Aston. Tabalong punya. Dari Rantau, Kandangan, Balangan, Amunte, KFC nggak ada. Tabalong punya. Artinya apa? Penanam usaha internasional aja udah ngelihat peluangnya Tabalong 5-10 tahun ke depan seperti apa. Nah, disinilah mindset, pola pikir warga masyarakat Tabalong harus merubah. Bahwa dirinya bukan sekedar jadi penonton, harus jadi pemain. Artinya apa? Kita ini harus produktif, bukan konsumtif. Nah, disinilah peluang-peluang usaha, kesempatan kerja jadi sesuatu yang besar dan Tabalong menjadi terdepan. Itu kuncinya. Nah, baik Bapak. Terakhir, apa harapan Bapak berdua nih bagi wirausaha maupun pekerja yang ada di Tabalong? Pak Zulfan, bagaimana nih? Baik, yang jelas kita Tabalong welcome dengan orang-orang yang akan datang lah. Tentunya kita memberikan yang terbaik, baik kesiapan kita menyediakan lapangan usaha maupun kita mempersiapkan dalam rangka tenaga kerja yang profesional. Begitu. Kalau saya pelaku wirausaha harus inovatif ya, karena kita zamannya milenial. Salah satu strateginya adalah make different, membuat diri kita beda dan tidak rata-rata. Jadilah contoh, bukan memberi contoh. Jadilah trend center, bukan follower. Itu. Siap sekali Pak Awik. Dari segmen pertama, kedua, dan ketiga selalu ada quotes ya Pak ya. Ya, itu ilmu yang selalu diberikan ya Pak Awik ya. Terima kasih banyak Pak Awik dan juga Pak Zulfan. Tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Zulfan dan juga Pak Awik yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Dan tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.